Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit, Prodi Hukum semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa pengertian HAN menurut para ahli. Terdapat banyak sekali peristilahan tentang hukum administrasi negara. Salah satunya dari Sahya Anggara dalam bukunya mengemukakan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan pemerintah, warga negara, atau hubungan antar organ pemerintahan. Sahya Anggara menyatakan lebih lanjut bahwasanya hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Kelebihan dari Sahya Anggara tentang hukum administrasi negara antara lain sudah menjelaskan bahwasanya HAN memuat segala peraturan yang berkenaan dengan cara pemerintah melaksanakan tugasnya, aturan main, dan fungsi-fungsi organ-organ pemerintahan, serta menjelaskan bahwa HAN merupakan bagian dari hukum publik atau hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyatnya. Kekurangan dari pendapat Sahya Anggara tentang hukum administrasi negara yaitu tidak dimuatnya tentang asas nebis vexare rule atau asas yang menginginkan setiap tindakan dalam administrasi negara itu harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang ada. Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Hari Sugiharto mengemukakan bahwa hukum administrasi negara mempunyai ruang lingkup mengenai pengendalian kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi, sehingga menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan undang-undang. Sahya Anggara kembali menekankan bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan tugasnya, sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara tersebut. Hari Sugiharto mengemukakan bahwa hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah atau hubungan antar penguasa dengan warga negara. Administrasi negara dalam melakukan tugasnya yang khusus di lapangan penyelenggaraan pemerintah harus sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah itu sendiri. Kelebihan dari pendapat Hari Sugiharto tentang hukum administrasi negara diantaranya sudah menjelaskan bahwasanya ruang lingkup HAN yaitu pengawasan terhadap penguasa administrasi negara serta bagaimana hukum mengatur hubungan dengan warga negara. Kekurangan dari pendapat Hari Sugiharto tentang hukum administrasi negara antara lain hanya berfokus tentang kekuasaan ataupun tugas-tugas dari penguasa negara dan tidak dijelaskannya mengenai cabang-cabang kegiatan penguasa negara yang seharusnya diperlihatkan oleh penguasa negara. Dalam hal ini, penyelenggaraan hukum administrasi negara menurut A.H. Strunken mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah aturan-aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri. Kelebihan dari pendapat A.H. Strunken tentang hukum administrasi negara adalah menjelaskan bahwa HAN adalah aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan dari penguasa negara. Kekurangan dari pendapat A.H. Strunken tentang hukum administrasi negara adalah karena hanya menjelaskan cabang kegiatan dari penguasa negara dan tidak dijelaskannya bahwa HAN adalah aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan penguasa negara tersebut hendak memenuhi tugasnya, baik tugas umum maupun tugas khusus. Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Andi Fildah Ramadhani dalam skripsinya berpendapat bahwa pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Kelebihan dari pendapat Andi Fildah Ramadhani tentang hukum administrasi negara yaitu menjelaskan bagaimana HAN mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan menggunakan asas desentralisasi,
dekonsentrasi, serta asas tugas pembantuan. Kekurangan dari pendapat Andi Filda Ramadhani tentang hukum administrasi negara yaitu hanya berfokus tentang otonomi daerah dan tidak menjelaskan bagaimana hubungan pemerintah dengan warga negara dalam kegiatan hukum administrasi negara dalam lingkup pemerintah daerah. Sunita Zalpuri dalam bukunya mengemukakan bahwa administrative law is the byproduct of the growing socio-economic function of the state and the increased power of the government. Hukum administrasi adalah produk sampingan dari pertumbuhan sosial ekonomi, fungsi negara, dan peningkatan kekuasaan pemerintah. Kelebihan dari pendapat Sunita Zalpuri tentang hukum administrasi negara adalah menjelaskan tentang bagaimana HAN merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi dan fungsi negara serta faktor peningkatan kekuasaan pemerintah. Kekurangan dari pendapat Sunita Zalpuri tentang hukum administrasi negara adalah hanya menjelaskan pertumbuhan sosial ekonomi serta kekuasaan pemerintah dan tidak menjelaskan bahwa HAN haruslah menggunakan asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus ada dasar hukumnya. Sedangkan Sabino Cassese dalam jurnalnya menjelaskan bahwa the administrative structure of government has become embedded in politics, in society, and the economy, reproducing the main feature of a corporatist state where the different branches of the executive or agency become their constituent interest. Struktur administrasi pemerintahan tertanam dalam politik, dalam masyarakat, dan dalam ekonomi, memproduksi ciri-ciri utama korporatis di mana berbagai cabang eksekutif atau badan menjadi kepentingan konstituen mereka. Kelebihan dari pendapat Sabino Cassese tentang hukum administrasi negara adalah dijelaskannya bahwasanya struktur administrasi pemerintahan sudah termuat dalam bidang masyarakat, politik, maupun ekonomi. Kekurangan dari pendapat Sabino Cassese tentang hukum administrasi negara adalah secara tidak langsung menjelaskan bahwa HAN mereproduksi ciri negara korporatis, padahal pejabat administrasi negara memiliki wewenang untuk menerbitkan peraturan dan tanpa negosiasi yang melibatkan pihak luar pemerintahan. Lis Febrianda dalam disertasinya berpendapat bahwa peranan administrasi negara sebagai penyelenggara pemerintahan menjadi lebih dominan dibandingkan peranan legislatif, sehingga administrasi negara tidak hanya sekedar melaksanakan undang-undang, melainkan demi terselenggaranya negara hukum dalam arti material, dan oleh karena itu diperlukan adanya Freyes Hermesen. Lis Febrianda kembali menekankan bahwasanya asas diskresi Freyes Hermesen artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya, dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapat sendiri asalkan tidak melanggar asas yuriditas dan asas legalitas. Kelebihan dari pendapat Lis Febrianda tentang hukum administrasi negara adalah menjelaskan bahwa HAN dan pejabat administrasi negara sebagai badan eksekutif tidak hanya sekedar melaksanakan undang-undang, melainkan juga memiliki wewenang dan kewenangan untuk mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Kekurangan dari pendapat Lis Febrianda tentang hukum administrasi negara adalah hanya menjelaskan bahwasanya pejabat administrasi negara memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri serta menjadi penyelenggara peraturan perundang-undangan. Sedangkan seharusnya dijelaskan juga bahwa dalam mengambil keputusan seseorang pejabat administrasi negara harus berdasarkan asas legalitas dan asas ne bis vexare rule. Supandi dalam pidatonya mengemukakan bahwa pejabat administrasi negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap adalah sama artinya sang pejabat tersebut telah gagal menjalankan peran organ negara hukum, dan sama maknanya bahwa pejabat itu telah melawan perintah jabatannya. Kelebihan dari pendapat Supandi tentang hukum administrasi negara adalah menjelaskan pentingnya menjalankan putusan pengadilan yang sudah disetujui oleh para pejabat administrasi negara
karena putusan tersebut bersifat tetap, kecuali ada suatu hal yang keliru ataupun tidak sesuai dengan sumber hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Barulah putusan tersebut boleh tidak dijalankan, dirubah maupun dihapus. Kekurangan dari pendapat Supandi tentang hukum administrasi negara adalah hanya berfokus pada penjelasan tentang seorang pejabat yang tidak menjalankan putusan pengadilan. Sekian dari saya.